Diskominfo Kabupaten Probolinggo pada Selasa 16 November 2021 rampung melaksanakan pelatihan pelayanan informasi publik melalui EPPID di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. EPPID merupakan akronim dari Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi menjadi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Lalu dengan elektronik PPID, informasi dan dokumentasi bisa diakses secara online. Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo Julius Christian menyatakan, pelatihan EPPID diberikan bagi OPD-OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo. Tujuan pelatihan ini ialah bagaimana Diskominfo bisa melayani lebih cepat, khususnya tentang keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Adapun masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik bisa melalui PPID Kabupaten Probolinggo. Namun, ada sejumlah prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan informasi tersebut. Sedangkan informasi yang diminta itu jumlahnya banyak sekali sesuai dengan klasifikasinya. Keterbukaan informasi publik itu sudah lama dan itu merupakan kewajiban dari pemerintah daerah atau entitas OPD yang mengelola kegiatan, yang mengelola kewenangan atau urusan, dan itu sudah tertuang di dalam undang-undang KIP keterbukaan informasi. Dan saat ini tentunya tentang keterbukaan informasi publik, ini sudah lama, cuma terkadang memang dari kita sendiri mungkin juga tidak ada nanti permintaan informasi publik yang dari masyarakat. Untuk itu sebagai wujud tanggung jawab kita bersama melalui ini saya mengajak kembali kepada teman-teman semuanya. Jadi kalau disampaikan kepada kepala BPID-nya untuk care dan aware ya terhadap permintaan informasi yang disampaikan, permintaan informasi yang diminta oleh pemohon, oleh masyarakat atau kelompok masyarakat atau perorangan kepada kita. Itu harus kita menindaklanjuti ya. Pengaduan apapun sama juga spam itu harus kita itu merupakan salah satu sistem di pemerintahan kita ya. Bagaimana adanya kontrol dari masyarakat yang gunanya itu adalah agar pekerjaan kita itu lebih baik, itu adalah sebagai koreksi dan itu diterima saja, tidak masalah ya. Sehingga layanan publik kita akan menjadi lebih baik. Nah, untuk permohonan informasi ini itu ada nggak teman-teman OPD di sini yang pernah mengurusi tentang permintaan informasi? Ada sudah dan belum ya? Ada sudah dan belum. Nah, saran saya Bapak Ibu jangan alergi terhadap permintaan informasi ya. Bila ada masyarakat meminta informasi atau diberi atau kelompok masyarakat, ya harus sesuatu kita harus membalas. Jadi mekanismenya sudah balas, tentunya ada koridornya. Koridor permintaan informasi publik itu ada rambu-rambunya, cara-caranya. Tentunya yang kita beri adalah mereka yang sesuai dengan prosedur ya, prosedur permintaan. Dan tentunya setiap OPD itu sebagai BPD membantu bila permintaan itu langsung kepada OPD, ya silakan dikaji dulu ya, apakah permintaan informasi itu diberikan seluruhnya, diberikan sebagian ya, atau tidak diberikan. Walaupun tidak diberikan tetap dalam arti harus dijawab. Jangan sampai surat permintaan itu dibiarkan. Kalau dibiarkan kita salah ya. Jadi silakan. Tidak apa-apa, nanti ada proses. Bila katakanlah permohonan tidak puas, ya sudah dengan kajian kita, ya tidak apa-apa, mereka bisa mengirimkan ketidakpuasan itu bisa mengirimkan kepada Komisi Informasi Publik ya. Nanti di sana tentunya ada sidang ya Pak ya. Seperti itu nggak apa-apa, nanti bisa TKI. Yang penting setiap permohonan informasi itu ada. Demikian juga Bapak Ibu harus memahami kira-kira informasi apa yang boleh
boleh diberikan kepada publik dan informasi apa yang dikecualikan itu harus benar ya. Tapi tadi walaupun tidak diberikan itu juga ada alasan untuk akan. Nah, kemudian adanya aplikasi ini tentunya membantu masyarakat yang membutuhkan informasi bila ada permintaan. Sama, prosesnya secara manual sama. Diskominfo Kabupaten Probolinggo merupakan PPID utama, sedangkan di masing-masing OPD terdapat PPID pembantu. Nah, masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan di PPID utama maupun PPID pembantu. Ya, tujuan kita adalah bagaimana dengan memanfaatkan teknologi informasi ya, kita bisa melayani lebih cepat tentang keterbukaan informasi publik, utamanya adalah tentang permohonan informasi ya. Yang tujuannya adalah bagaimana entitas di Pemkab itu bisa melayani lebih baik. Berarti misal tadi ada masyarakat yang ingin butuh informasi langsung ke lewat EPPD. Iya, silakan oleh EPPD tentunya ya ada mekanisme, ada prosedurnya ya permintaan informasi tadi ya. Silakan dibaca ya ketentuan tentang keterbukaan informasi publik itu bagaimana. Itu informasi apa saja kira-kira Pak yang informasi banyak sekali ya, tentunya ada klasifikasinya kalau saya menerangkan banyak sekali, tetapi tentunya ya informasi yang diperlukan. Kominfo selaku pengelola. Ya, kalau Kominfo itu fungsinya adalah sebagai PPID utama ya. Kalau di OPD itu namanya PPID pembantu. Masyarakat boleh meminta melalui kita, melalui PPID utama boleh, melalui PPID pembantu juga boleh. siap, langsung ke OPD gitu bisa berarti Pak ya? Ya nggak apa-apa, OPD pembantu. Atau langsung diakses masyarakat bisa Pak? Maksudnya? Aplikasinya Pak? Tapi ini kan tentang permohonan informasi. Siap. Ya seperti yang kita sampaikan kan memang sudah ada kan Pak. Untuk permintaan informasi sudah lama, dan selain itu kan seperti ada kalau Kementerian Pram itu ada spam lapor kan, ya seperti itu. Aplikasi EPPID ini sebenarnya baru diterapkan sekarang atau sudah lama sebenarnya? Ya ini kan mau diterapkan. Oh ini baru Pak ya, aplikasi baru? Iya. Sedangkan Kepala Bidang Kominfo pada Diskominfo Kabupaten Probolinggo Wahyu Hidayat menambahkan, secara teknis EPPID dimulai dari pemohon informasi yang sifatnya elektronik. Permohonan tersebut masuk ke website PPID untuk menyampaikan informasi yang diminta. Bahkan nanti di EPPID terdapat beberapa persyaratan yang harus dilampirkan, seperti KTP dan lainnya. Selanjutnya, Diskominfo sebagai PPID utama melakukan verifikasi untuk menentukan apakah permohonan informasi ini layak dijawab atau tidak. Jika permohonan tersebut memang layak, akan diteruskan kepada PPID pendamping. Tujuan akhirnya adalah efektivitas pelayanan informasi publik. Adapun tindak lanjut dari pelatihan tersebut, menurut Wahyu, para perwakilan PPID pendamping di masing-masing OPD akan diberi username dan password. Setelah pelatihan ini, ditargetkan sistem EPPID akan diterapkan pada pekan berikutnya dan sudah bisa diaplikasikan. Keterbukaan informasi publik itu ada beberapa stakeholder, yaitu ada 3 stakeholder. Siapa itu? Yaitu tentang yang pertama pemohon informasi, yaitu masyarakat atau lembaga. Ini termasuk stakeholder dari pemohon informasi. Yang kedua, badan publik, yaitu badan publik termasuk pemerintah kabupaten ini, OPD ini termasuk badan publik, yaitu juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi tentang keterbukaan informasi publik. Yang ketiga, komisi informasi. Komisi informasi ini nanti kalau lembaga atau perorangan pribadi menyampaikan permohonan informasi tapi tidak puas dengan aturan sesuai dengan perundangan 7 hari, 30 hari, nanti pemohon informasi itu bisa mengajukan keberatan kepada komisi informasi. Jadi mungkin sudah ada yang berpengalaman sidang di sana. Jadi
kebetulan Kominfo adalah BPID utama, jadi ada OPD pembantu, yaitu OPD yang mempunyai sengketa dengan Komisi Informasi itu biasanya dari Dinas Kominfo sebagai BPID utama akan mendampingi sidang adjudikasi di Komisi Informasi itu. Ini adalah siapa pemohon informasi itu. Jadi pemohon informasi itu juga mempunyai hak dan kewajiban, yaitu ini adalah haknya pemohon informasi, jadi berhak mendapatkan salinan. Tapi di dalam perundang-undangan itu ada informasi yang dikecualikan. Jadi kalau memang di Kabupaten Probolinggo ini belum punya tempat untuk permohonan informasi yang sifatnya hanya dibaca, dilihat saja. Kalau di Kominfo Provinsi sudah ada. Jadi memang itu adalah bentuk keterbukaan informasi, tapi sifatnya tidak boleh copy, difoto. Jadi hanya dibaca dan dilihat. Yang kedua, setiap orang informasi berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan. Jadi itu boleh perorangan, boleh lembaga itu mengajukan permohonan informasi dengan alasan-alasan tertentu. Jadi nanti akan disampaikan oleh teman-teman tim IT tentang fungsi manfaat dari aplikasi yang akan disampaikan oleh teman-teman nanti. Jadi di situ ada beberapa persyaratan permohonan informasi, itu harus melampirkan beberapa persyaratan, yaitu salah satunya adalah harus melampirkan KTP elektronik yang masih berlaku. Ini adalah penggunaan informasi, yaitu pemohon informasi tadi itu mempunyai kewajiban pengguna informasi wajib menggunakan informasi publik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 itu ada beberapa kewajiban daripada pemohon informasi itu sendiri. Yang kedua, pengguna informasi publik wajib mencantumkan dari mana ia memperoleh informasi publik dan untuk apa itu nanti tentang permohonan informasi publik itu sendiri. Item yang kedua ini adalah tindak lanjut atau implementasi dari Undang-Undang 14 2008 dan di background lagi Peraturan Bupati Nomor 85 itu salah satunya kewajiban badan publik adalah mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik, efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Jadi inilah tujuan kami membangun aplikasi ini. Jadi tujuannya untuk efektivitas pelayanan pengelolaan informasi publik. Jadi yang kemarin BPID itu kalau ada surat itu paling tidak kita memakan waktu 3 hari. Jadi BPID pembantu katakan surat masih melaporkan kepada BPID utama, nanti BPID utama memberikan tanggapan kepada BPID pembantu. Itu kalau sistemnya dari BPID pembantu. Kalau dari BPID utama, berarti BPID utama langsung bersurat kepada BPID yang diusul. Jadi itu masih membutuhkan waktu. Padahal di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 itu, pemohon informasi itu selambat-lambatnya harus sudah menerima surat balasan dari badan publik selama 7 hari kerja. Jadi 7 hari kerja, badan publik punya kewajiban untuk membalas surat dari permohonan informasi. Kalau tidak dibalas dalam waktu itu, pemohon informasi berhak untuk melanjutkan keberatan kepada komisi informasi. Jadi berhak untuk melanjutkan kepada komisi informasi. Kalau memang itu tahapan sudah dimulai, sudah dilakukan. Jadi kalau pemohon informasi langsung menyampaikan ke komisi informasi, pasti ditolak kalau memang tahapan-tahapan yang dari awal belum disampaikan. Di dalam Undang-Undang 14 2008 itu yang paling pokok itu adalah di pasal 9, ada pasal 9, pasal 10, pasal 11, yaitu kewajiban dari badan publik itu. Jadi
Jadi disinilah badan publik itu menjalankan secara berkala. Jadi dengan kegiatan kinerja seperti PU itu juga harus menyampaikan informasi secara berkala. Jadi sama ada kegiatan pembuatan apa itu kan pasti ada papan nama itu, nama kegiatan, berapa dananya, sumber dananya. Yang kedua adalah pasal 10. Lanjutkan. Pasal 10 ini serta-merta. Jadi ini serta-merta maksudnya pasal ini harus disampaikan oleh badan publik serta-merta itu yang mengandung unsur dengan hajat hidup orang banyak. Jadi seperti kemarin tentang COVID, jadi Dinas Kominfo setiap hari menyampaikan laporan tentang COVID perkembangan. Apalagi nanti tentang pariwisata ditutup, pariwisata dibuka, jembatan rusak, itu mengandung unsur hajat hidup orang banyak, itu harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan, nanti resikonya badan publik itu kalau ada LSM yang enggak terhadap ini berarti bisa melaporkan kepada Komisi Informasi. Nah, inilah stakeholder PPID ini. Jadi itu orang kelompok badan publik ini adalah pemohon informasi. Terus badan publik itu yang sampaikan tadi betul sudah. Nah, permintaan informasi ini adalah 7 hari wajib dijawab. Kalau tidak dijawab berarti pemohon informasi itu berhak untuk mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi. Wahyu mengatakan karena masih pandemi yang dilatih masih hanya 50% perwakilan UPD dan sebelum diluncurkan EPPID, permohonan informasi publik masih dilakukan secara konvensional dan manual, yaitu melalui surat. Setelah itu, PPID utama berkirim surat kepada PPID pembantu, kemudian PPID pembantu mengirim surat lagi kepada pemohon informasi publik. Proses itu diperkirakan berlangsung 2-3 hari. Dengan adanya EPPID, permohonan informasi publik bisa berlangsung lebih cepat. Waktunya dipangkas hanya menjadi 1-2 jam. Jadi teknis aplikasi PPID ini, jadi nanti pemohon informasi itu ini yang sifatnya elektronik ya. Jadi pemohon informasi itu masuk di webnya PPID, di situ nanti pemohon informasi menyampaikan informasi yang diminta. Jadi di situ nanti ada persyaratan, jadi ada beberapa yang harus dilampirkan, katakan KTP gitu kan. Di situ harus dilampirkan di sana. Pemohon itu secara perorangan atau kelembagaan yang boleh untuk mengajukan informasi? Pemohon informasi itu bisa perorangan, bisa lembaga. Untuk aplikasinya sendiri Pak, EPPID ini kan sebenarnya masih awal ya untuk sekarang mungkin. Kira-kira ini seperti apa penerapannya untuk semua OPD nanti? Jadi nanti pemohon informasi itu begitu membuka di webnya PPD Kabupaten, itu nanti menyampaikan permohonan informasi dengan ada beberapa syarat tadi, termasuk melampirkan KTP. Nah, nanti dari BPD utama itu memverifikasi. Jadi memverifikasi ini permohonan informasi ini layak dijawab apa tidak, layak dijawab apa tidak. Jadi nanti kalau memang layak, jadi nanti setelah diverifikasi dari BPD Kabupaten diteruskan kepada BPD pembantu. Yaitu BPD yang terkait permohonan itu tadi. Jadi tujuan akhirnya adalah efektivitas pelayanan informasi publik untuk masalah pengelolaan informasi publik. Siap. Untuk ini Pak, rencana penerapannya mulai kapan kan BPID? Ini kan masih pelatihan, jadi nanti kita tindak lanjut dengan pemberian, kan itu ada username, ada password. Nah, jadi nanti ini sementara tadi hanya pelatihan saja. Jadi dalam waktu dekat ini 1 minggu lagi nanti sudah kita bisa manfaatkan. Semua OPD Pak ya? Yang kita undang tadi beberapa OPD perwakilan aja karena situasi masih pandemi. Jadi kita ngundang 50% dari OPD. OPD siap. Berarti nanti ada lanjutannya nih Pak ya? Insya Allah ada lanjutannya juga termasuk pengembangannya nanti. Siap. Lebih efektif Pak ya, kalau sebelum ada EPPID untuk permintaan informasi seperti apa? Manual Pak ya?
yang kemarin sebelum adanya aplikasi ini ya sifatnya manual dan konvensional. Jadi masih manual, jadi surat, kita membalas surat lagi dari PWD Pembantu, ngirim surat lagi, itu kan butuh waktu 2-3 hari. Dan ini lebih cepat, Pak, ya? Dengan adanya aplikasi ini nanti paling tidak bisa memangkas waktu bisa 1-2 jam. Untuk tanggapannya, Pak, ya? Iya. Siap. Harapannya itu. Harapannya. Iya. Apakah kita ini bisa meminta data lebih rinci? Misalnya begini, PKH untuk desa apa misalnya, atau kecamatan mana? Apakah nanti semua data PKH kita kasih? Jadi seperti itu. Apakah ini juga ada proses istilahnya konfirmasi dari PPID Pembantu terhadap pemohon atas kejelasan permintaan data? Di PPID ini adalah hampir sama dengan sepan lapor. Jadi sepan lapor itu sistemnya itu adalah aplikasinya pusat, NRB dan Menpan. Nah, itu pusat. Jadi semua warga negara kan boleh mengajukan permohonan informasi lewat sepan lapor. Nanti tugas daripada operator pusat dari Menpan itu adalah memverifikasi permohonan informasi itu. Kalau itu berhak untuk dijawab, lalu kita lanjutkan ke PPID Pembantu. Sama dengan sepan lapor. Sepan lapor itu kalau memang berhak dan harus dijawab, berarti sepan lapor itu mengirimkan itu kepada pemerintah kabupaten, daerah, kota yang lain. Laporan redaksi Tadatu TV.